pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjutkan materi kita bagaimana menyusun anggaran produksi dengan menggunakan atau mengutamakan stabilitas persediaan. Kasus masih sama, kita menggunakan dasar yang di awal yaitu tingkat penjualan dengan alokasi dari bulan Januari, Februari, Maret hingga Desember dengan angka-angka sekian. Cuman kemudian kita susun anggaran produksinya dalam 1 tahun jumlahnya 54.800. Kemudian di sana akan kita susun sekarang bagaimana menyusun anggaran produksi yang dialokasikan di tiap bulan mengutamakan stabilitas persediaan. Nah, di sini ketika kita mengutamakan stabilitas persediaan berarti perlakuannya sama ketika kita mengutamakan stabilitas produksi. Kalau mengutamakan stabilitas produksi, yang relatif stabil adalah tingkat produksinya. Tapi kalau mengutamakan stabilitas persediaan, nanti yang relatif stabil adalah persediaannya. Nah, persediaan di sini relatif stabil. Nah, sekarang bagaimana cara mengendalikan tingkat persediaan ketika akan menyusun anggaran produksi agar di sana itu bisa dikendalikan oleh bagian produksi. Nah, di sini ada 2 langkah, sama juga kemarin ketika kita mengutamakan stabilitas produksi. Langkah yang pertama adalah selisih antara persediaan awal dan akhir dibagi dengan 12. Jadi di awal sudah disebutkan persediaan awalnya kan 8.000, persediaan akhirnya kan 6.000, sehingga di sana ada selisih 2.000. Nah, selisih 2.000 itu dibagi 12 sehingga per bulannya 166,67 unit. Nah, lagi-lagi kita jumpai angka di sini adalah angka desimal. Nah, disinilah yang menjadikan sulit ketika kita harus melakukan penetapan stabilitas persediaan. Kalau produk yang dibuat di sana itu adalah produk barang jadi, masa misalnya laptop. Nah, laptopnya masa di sana memproduksi laptop per bulannya 166,67 unit laptop. Lah, 0,67 itu wujudnya apa? Kan gitu. Apakah hanya keyboardnya ataukah hanya layarnya aja atau apa, kan nggak mungkin. Nah, sehingga akan kita efektifkan agar angka-angka yang kita hasilkan nanti di sana adalah bulat. Nah, sehingga di sini cara yang kedua adalah dengan membagi tingkat produksi sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-bilangan bulat. Nah, kelebihannya dari yang 67 tadi ya, 0,67 itu dialokasikan ke bulan-bulan di mana tingkat penjualannya tinggi. Jadi kalau tadi di tingkat mengutamakan stabilitas produksi juga sama. Kita alokasikan ke tingkat penjualannya yang relatif tinggi. Nah, di persediaan juga gitu. Kita alokasikan ke bulan-bulan di mana tingkat penjualannya di sana relatif tinggi. Nah, di awal sudah dilihat bahwa penjualan yang relatif tinggi adalah bulan Januari sampai dengan Oktober, sehingga ada selisih 2.000 persediaan awal dan akhir itu kita bagi ke dalam 10 bulan, sehingga bulan Januari dan bulan Januari hingga bulan Oktober di sana akan mendapatkan tambahan alokasi sebanyak 200 unit. Nah, ini adalah yang lebih efektif. Nah, sehingga langkah yang harus kita isikan bagaimana? Sama, rencana penjualan kita isikan dulu. Tapi rencana produksi tidak bisa kita isikan karena yang kita lakukan sekarang adalah mengutamakan stabilitas persediaan, sehingga stabilitas persediaan itu yang kita isikan adalah di persediaan awal dan akhirnya. Nah, di sini persediaan awalnya 8.000, berarti persediaan akhirnya di sini adalah 7.800. Mengapa selisih 200? Karena tadi sudah disampaikan bahwa selisihnya tadi itu adalah selisih yang kita bulatkan tadi di sini. Nah, itu. Sehingga nanti bisa kita tuliskan di sini rencana penjualan 6.000. Persediaan awalnya sudah ditentukan di awal tadi 8.000, persediaan akhirnya selisih 200 sehingga 7.800. Mencari tingkat kebutuhannya adalah rencana penjualan ditambah persediaan akhir
menjadi tingkat kebutuhan dikurangi persediaan awal, itulah yang disebut sebagai rencana produksi. Nah, kemudian langkah selanjutnya sama lagi, bahwa persediaan akhir bulan Januari akan menjadi persediaan awal bulan Februari. Februari juga sama, kita selisihkan lagi tingkat persediaan akhirnya, selisih 200. Berarti berapa di sini? 7.600. Kemudian kita jumlahkan dengan rencana penjualan akan menjadi tingkat kebutuhan. Tingkat kebutuhan kita selisihkan dengan persediaan awal akan menjadi rencana produksi. Jangan lupa bahwa di sini di Desember kita isikan persediaan akhirnya. Nah, sehingga akan kita lihat tabelnya akan menjadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini selalu terjadi selisih 200 antara persediaan awal dengan akhir. Persediaan akhirnya awalnya 8.000, persediaan akhirnya 7.800. Persediaan awalnya 7.800, persediaan akhirnya 7.600. Persediaan awalnya 7.600, persediaan akhirnya 7.400. Persediaan awalnya 7.400, persediaan akhirnya 7.200. Persediaan awalnya 7.200, persediaan akhirnya 7.000. Nah, seperti itu. Nah, sehingga akhirnya kita bisa melihat bahwa tingkat persediaan akhir 7.800 hingga 6.000 ini relatif stabil. Karena apa? Selisihnya di sana 200. Persediaan awalnya juga gitu, relatif stabil, selisihnya 200. Nah, inilah yang dikatakan kenapa ketika menyusun anggaran produksi itu bisa mengutamakan baik itu stabilitas produksi maupun stabilitas persediaan. Nah, apakah itu nanti bisa menjamin, Bu, bahwa ketika kita menentukan di sini 6.000 ini persediaan akhirnya gimana? Sama, coba kita lihat ya, kita telusuri. Persediaan akhir bulan Februari menjadi persediaan awal bulan Maret. Kemudian kita selisihkan persediaan akhir bulan Maret akan menjadi persediaan awal bulan April. Kemudian persediaan awal bulan April akan menjadi persediaan akhir bulan April akan menjadi persediaan awal bulan Mei. Kemudian persediaan akhir bulan Mei akan menjadi persediaan awal bulan Juni. Nah, sampailah kita di bulan September. Bulan September asalnya persediaan awal adalah dari persediaan akhir bulan Agustus. Nah, sehingga sama seperti tadi, persediaan awalnya 6.400 dikurangi 200 akan menjadi persediaan akhir. Di situ kita selisihkan, kemudian kita jumlahkan, ketemulah angka 9.800 dikurangi dengan persediaan awal, itulah yang dikatakan sebagai rencana produksi. Nah, karena di sini sudah ada angka 6.200, berarti di sini persediaan awalnya 6.200. 6.200 diselisihkan 6.000. 6.000 kemudian akan menjadi persediaan awal. Nah, khusus November di sini tidak usah kita selisihkan. Bukan kemudian 6.000 dikurangi 200. Mengapa? Karena Desembernya 6.000. Kalau ini kita kurangi nanti jadi 5.800. Nanti sampai di sini jadi 5.600. Nah, inilah yang harus kita ketahui strategi menyusun anggaran produksi menggunakan stabilitas persediaan di periode yang hampir berakhir, kurang satu periode di sini, nilai daripada persediaan akhirnya itu biasanya sama. Nah, ini persediaannya sama. Nah, makanya yang dikatakan persediaan yang relatif stabil itu seperti ini. Sehingga akhirnya tetap bisa diproduksi produk perusahaan di kuantitas volume 54.800, sementara rencana penjualannya di 56.800. Oke? Gitu ya. Selamat mencoba untuk membuat anggaran produksi dengan mengutamakan stabilitas persediaan. Assalamualaikum.